Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Cianjur Selatan Farming. Hari ini teman-teman kita berada di lahan cabai rawit roket kita yang kemarin kita sudah petik yang ke-9 kalinya. Nah, setelah pemetikan kemarin, hari ini kita akan lakukan penyepraian supaya tanaman cabai ini biar lebih aman dari hama, dari penyakit, dan juga supaya pertumbuhan pucuknya itu bagus terus ya. Dan ini ya kondisinya seperti ini setelah 9 kali pemetikan teman-teman, bunganya, buahnya ya. Dan alhamdulillah ya, untuk serangan hama penyakit bisa kita atasi di tanaman cabai kita ini. Hari ini kita akan menyeprai nutrisi, insektisida beserta fungisida teman-teman. Untuk fungisidanya kita untuk pencegahan dari penyakit antraknosa ya. Sementara insektisida kita lebih ke ulat dan lalat buah ya, karena lagi berbuah ini rawan banget biasanya disengat lalat buah dan juga dimakanin sama si hama ulat ya. Terus untuk nutrisinya kita akan berikan juga supaya menjaga dari pertumbuhan pucuk-pucuk barunya ya, biar tidak macet, biar tidak stuck lah. Untuk di fase generatif ini, untuk nutrisi kita itu tidak harus selalu pakai yang namanya unsur hara yang dikhususkan untuk fase generatif ya. Vegetatifnya kita berikan juga ya untuk mendukung dari pertumbuhan pucuk teman-teman ya. Karena kalau kita hajar terus untuk fase generatifnya, sementara pucuknya tidak kita perhatikan, itu nanti akan kurang baik juga ya. Karena semakin banyak pucuk yang tumbuh, maka bunga itu akan jadi banyak dan buah pun akan lebat teman-teman ya. Jadi nutrisinya itu tidak harus pakai yang diperuntukkan khusus fase generatif aja, enggak kalau saya itu ya. Jadi kadang nutrisi untuk fase vegetatif saya berikan di fase generatif teman-teman, itu sesekali untuk menjaga pertumbuhan pucuk lah intinya ya. Kalau kita hajar terus sama yang namanya nutrisi fase generatif, sementara untuk pucuk itu tidak kita perhatikan, itu nanti akan kurang baik juga ya, karena fase generatif pun yang namanya pucuk itu butuh pertumbuhan teman-teman. Seperti ini ya kondisinya di usia berapa hari ini ya, berapa bulan lupa saya pokoknya ya. Pokoknya udah 9 kali petik. Nah ini kena virus teman-teman, tetapi untuk buah dia bentuknya masih normal ya, walaupun menguning seperti ini, karena kita rajin memberikan nutrisi seperti Agrovalkan, terus lagi ada Proton Max dan juga Vasantae Gold untuk pembuahan ya. Nah ini pun sama kena virus teman-teman nih, menguning bule ya, terus bule, tetapi kalau dari buah ya aman normal teman-teman. Dan pertumbuhan pucuknya pun ini tumbuh teman-temannya, tidak stuck ataupun tidak berhenti ya. Ini pembungaannya, pembuahannya bagus ya, walaupun terserang virus bule. Kalau teman-teman mendapati tanamannya itu kena virus ya, banyak-banyakin aja seperti Agrovalkan, Proton Max gitu ya, untuk menjaga supaya si daunnya itu diperbaiki lah sel-sel tanaman yang rusaknya itu. Nantinya ketika diperbaiki cara terus menerus kan, itu dia pertumbuhan pucuknya akan bagus kembali walaupun dalam keadaan daun menguning teman-teman ya. Nah ini buktinya seperti ini ya. Daun menguning pun buahnya ada teman-teman, tidak ini ya, tidak kosong buahnya nih. Ini kebetulan sekali ya cuaca hari ini cerah, jadi pas banget kita lakukan penyemprotan, apalagi setelah kemarin kita petik ya. Biasanya habis pemetikan itu rawan penyakit nular dari tangan-tangan pemetik ya. Jadi alangkah baiknya diusahakan setelah dilakukan pemetikan cabainya itu kita spray untuk menjaga si penyakit-penyakit itu tidak menular ya teman-teman. Jadi repot lah, apalagi kalau di musim-musim penghujan habis dipetik nggak dispray itu agak rawan banget penyakitnya cepat nular. Misalkan ada patek 1 biji kena tangan pemetik, dan pemetik itu metik tanaman yang lain, itu takutnya nular begitu cepat teman-temannya, itu bahaya sekali. Jadi sebisanya kita harus melakukan penyepraian setelah kita melakukan pemetikan. Nah teman-teman ini bisa lihat sendiri ya untuk buah cabai rawit roket kita nih, sebagian pucuknya masih ini ya, belum terlihat begitu kencang pertumbuhannya, namun di sebagian tanaman ada yang kencang, ada yang masih biasa-biasa aja untuk pertumbuhan pucuknya. Tetapi kalau stuck sih tidak terlalu stagnan teman-teman. Makanya kita
itu rajin-rajinlah memberikan nutrisinya, di rolling kalau saya itu ya. Nutrisi untuk pertumbuhan pucuk, nutrisi untuk pertumbuhan buah. Jadi pucuknya kita jaga, buahnya pun kita jaga teman-teman ya. Oke, kita lihat bareng-bareng ya apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyempraian di pagi hari ini teman-teman. Mumpung masih pagi, mumpung belum panas, karena memang lagi bulan puasa, kepanasan sedikit kita udah pusing ya. Apalagi kalau kita menghirup yang namanya pestisida itu nambah pusing. Jadi mumpung pagi belum ada angin yang kencang ya. Berikut ini bahan-bahan yang akan saya pergunakan untuk penyempraian di pagi hari ini. Di sini kita menggunakan nutrisi 2 sekaligus teman-teman ya, demi menjaga pertumbuhan pucuk barunya. Yang pertama di sini kita masuk kembali POC Agropalkan Super Aktif yang kaya akan unsur mikro, JPT alami, dan ini manfaatnya luar biasa sekali untuk tanaman cabai kita, apalagi tanaman cabai yang sudah rusak, sudah tua. Ketika kita berikan POC Agropalkan itu akan lebih bagus ya untuk memperbaiki tanamannya. Terus lagi nutrisi yang kedua di sini kita tambahkan Protonmax. Nah, Protonmax ini mengandung asam amino teman-teman, ada NPK-nya juga ya. Jadi kita mix antara POC Agropalkan sama Protonmax biar pertumbuhan pucuknya itu lebih kenceng, lebih bagus ya teman-teman. Jadi kita lakukan percampuran 2 nutrisi sekaligus. Nah, yang ketiga yaitu kita masuk kembali fungisida sistemik Amistartop ya, untuk pencegahan ataupun pengendalian yang namanya penyakit busuk buah, antraknosa ataupun patek ya. Jadi kita masukkan Amistartop, bahan aktifnya azoxystrobin dan difenoconazole. Yang terakhir kita di sini tambahkan insektisida joker teman-teman, bahan aktifnya asepat. Ini selalu kita pakai untuk mengatasi yang namanya lalat buah serta bisa membunuh hama ulat ya. Jadi hari ini kita masukkan kembali ya insektisida jokernya supaya tanaman cabai kita buahnya itu lebih aman dari hama lalat buah serta hama ulat. Oke, kita langsung saja campur bahan-bahannya teman-teman. Yang pertama di sini saya masukkan yang tepung dulu teman-teman ya. Insektisida jokernya saya berikan biasanya itu 2 sendok makan. Ini kalau yang nggak kuat mencium baunya dari insektisida ini bisa pakai masker ya, karena memang baunya luar biasa teman-teman. Yang kedua di sini saya masukkan fungisida Amistartop ya. Untuk dosisnya kita nggak lebih dari 15 ml ya untuk Amistartop ini. 15 ml untuk 1 tangki 16 liter. Nah, ini sudah pas 15 ml teman-teman ya. Jadi sekitaran 1 ml per 1 liter teman-teman. Selanjutnya untuk nutrisi Protonmax di sini saya berikan di 50 ml ya. Dosisnya saya naikkan teman-teman. Kita berikan 50 ml ini untuk 1 tangkinya. Warnanya coklat teman-teman ya. Dan yang terakhir yaitu POC Agropalkan. Untuk POC-nya sama, di sini saya berikan di 50 ml juga teman-teman. Kita masukkan ke ember. Ini kita aduk dulu hingga benar-benar merata. Teman-teman bisa menambahkan perekat ya. Kenapa saat ini kita nggak tambahkan? Karena saya rasa tidak akan ada hujan untuk sementara waktu di daerah kita teman-teman. Karena udah beberapa hari panas, jadi aman lah ketika nggak pakai perkasum. Jadi situasional ya, ketika memang curah hujan itu agak lumayan, jadi kita pakai perekat. Kalau hujannya itu agak jarang-jarang, misalkan hari ini nyeprai dan nantinya nggak akan hujan, itu kadang saya nggak pakai perekat teman-teman. Nah, ini sudah tercampur rata, kita tuang ke tangki dan kita mulai nyeprai.